Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqar rasulul alim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin amma ba'd. Anak-anakku sekalian, hadirin yang di rumah yang berbahagia, apa kabar kalian semua? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan berkah Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa menyertai kita semua. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, ketika seseorang telah memilih jalan takwa, ketika seseorang telah memilih jalan keimanan, tentu ada sebuah konsekuensi yang harus ia jalani dalam kehidupannya. Konsekuensi ini bukan hanya kita yang harus menjalankannya, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya juga mereka menerima konsekuensi dari sebuah keimanan yang dipilihnya. Salah satu contoh, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih jalan keimanan, maka ujian, rintangan, hambatan beliau terima. Begitu juga oleh para sahabat beliau yang menerima jalan keimanan. Beliau pun harus menerima konsekuensi dari aktivitas keimanan yang dia jalani. Kita ingat bagaimana seorang Bilal bin Rabah ketika ia memilih jalan keimanan, beliau harus menerima siksaan, menerima hukuman yang begitu luar biasa. Tetapi beliau tetap mengatakan ahad, ahad, ahad. Mengapa? Karena jalan keimanan yang telah beliau pilih adalah jalan keimanan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita hadirin yang berbahagia, ketika kita telah memilih jalan keimanan, tentu ada konsekuensi yang harus kita jalani. Termasuk di dalam aktivitas Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kita telah menyampaikan ikrar kita bahwa saya telah beriman kepada Allah, maka setelah itu ada konsekuensi yang harus kita jalani, yakni kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Maka sebagai sebaik-baik seorang yang beriman, ya konsekuensi yang terbaik adalah tentu setelah kita menyampaikan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasulullah, maka dia pun kemudian mengerjakan sebuah aktivitas ketaatan. Begitu juga kita bagi kita anak-anak yang soleh dan soleha, ketika kita telah menyatakan diri kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka setiap aktivitas ketaatan tentu harus kita jalani. Di antara aktivitas ketakwaan bagi seorang anak soleh adalah yang pertama, tentu dia akan menjalankan setiap kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Sholat 5 waktu tanpa harus disuruh. Mengerjakan puasa dengan sungguh-sungguh. Ya, ada dan tidak ada yang melihat, kita tetap menjalankan aktivitas puasa itu dengan baik. Mengapa? Karena kita yakin dengan keimanan, dengan percayanya kita bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat apa yang kita kerjakan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang kita yakini, ia senantiasa memperhatikan, mengawasi apapun yang kita lakukan. Sehingga dalam aktivitas puasa ada yang melihat, tidak ada yang melihat, kita senantiasa mengerjakan puasa itu dengan kualitas terbaik. Selanjutnya, karena iman yang kita yakini tadi akan menyebabkan kita menjadi pribadi yang senantiasa berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita akan senantiasa
berpikir ketika kita ingin melakukan sebuah kesalahan. Mengapa? Karena apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melihat kita, dan pastilah kelak di suatu saat, di akhir zaman, di akhir masa, di hari kemudian, setiap amal yang kita lakukan tadi akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, bulan Ramadan telah hadir. Salah satu hikmah bulan Ramadan adalah Ramadan Syahrut Tarbiyah. Bulan pembinaan diri buat kita untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Maka mari kita isi aktivitas Ramadan ini dengan aktivitas ketaatan sebagai konsekuensi kita telah memilih jalan iman ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita ringan dalam menjalani aktivitas ketaatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa. Akhirnya cukup sampai sekian. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.